Belum. Ya. Jelas enggak ya suara saya ya? Boleh? Jelas. Jelas. Oke. Oke, jelas ya. Oke. Oke. Good afternoon, all of you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, sebelum kita mulai, saya pengen tahu nih, yang udah hadir dari mana aja, boleh? Intan Bekasi. Oke, Ibu Intan dari Bekasi, Iqbal di Bandung, Kang. Pak Safwan, Neneng dari Cikarang. Sukatani. ya Ibu Neneng, Jepang. terus ya Ibu Neneng ya. Ya. Pria Cakung malam. hadir. Boleh di kolom komentar kalau seumpama yang ini. Ada Pak Hendra dari Tangerang, oke. Iya. Tangerang. Yang dari Bogor tadi mana? Ada yang absen? Yang dari Bogor udah hadir belum ya? Ada Pak, Cibinong, Pak, Denny. Cibinong, oke. Ibu Rita dari Jakarta, oke. Halo. Ya. Ada Pak Kang Dwi, oke. Ada Kang Dwi juga. Kang Jingles. Halo Pak, gimana kabarnya Pak Jingles? Gak jelas. Sehat Kang, sehat. Oke. Kang Jingles di Bogornya mana nih? Di Tangerang Pak, di Tangerang. Tangerangnya mana Tangerang? Di BSD. Ais cocok. Pak Ismail. Oke, Pak Ismail. Hadir juga. Nanti buat yang di Tangerang BSD nih. Bogor ya. Siap-siap nanti. Siap. Salah ada beberapa proyek juga nanti di sana. Ada Iqbal, oke, Pak Surya. Ada Ari dari Cikarang, oke, Kang Ari. Ada juga. Saya nggak ada suaranya ya. Itu untuk awal coba di tab di bagian awalnya itu digeser sebelah kiri, terus di tab. Mungkin ada suaranya. Coba yang baru join. Ada Pak Mahmudi dari Palembang, oke. Kang Dwi, gimana kabarnya nih Kang Dwi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Ada Lucky dari Keranggan Bekasi, oke. Salam kenal semua. Oh nggak ada suaranya. Coba yang nggak ada suaranya di handphonenya, coba digeser ke kiri, ada tab-nya itu, di tab dulu ya. Nanti dia akan muncul keluar ya. Halo. Oke. Dari Kang Rita. Ibu Ita dari Bekasi, oke. Karawang. Oke, yang dari Kerawang Ibu Ita. Ya. Oke, Ibu Ita. Bang Ari Jogja. Halo, Bang Ari Jogja. Oke, Pak Arifin dari Jogja. Wah mantap ini dari Jogja ada juga ya. Tetap semangat ya. Insya Allah semuanya nanti bisa belajar dan bisa menghasilkan dari properti ini. Insya Allah kita akan kawal terus, kita akan pandu sampai benar-benar teman-teman nanti bisa menjual ataupun memasarkan propertinya, sukses di properti. Oke, thank you. Ada Pak Slamet, Assalamualaikum. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, karena waktu semakin malam ya, dan ini juga udah mulai banyak yang hadir, saya akan mulai saja materi hari pertama ya. Insya Allah kita akan ada 3 season ya, 3 hari pertemuan, dan itu
kelanjutan ya dari mulai hari ini Kamis, Jumat dan Sabtu terakhir ya. Insya Allah saya akan bedah, saya akan kupas tentang Facebook Ads dan saya akan buka dashboardnya saya di Facebook Ads-nya. Bagaimana saya bisa menghasilkan leads dalam sehari itu minimal 15 prospekan leads ya, yang masuk di rumahku.com. Nanti saya akan lihatkan juga. Yang penting 3 hari ke depan teman-teman siapkan ya, siapkan waktunya, terus juga jangan lupa nanti dicatat. Oke, saya akan mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua masih diberikan kesehatan, ya, masih bisa bertatap muka, walaupun hanya melalui Zoom ya. Mungkin next bisa kita adakan kopdarnya supaya bisa lebih erat lagi menjalin silaturahmi sama yang lainnya semua di sini. Untuk sebelum saya mulai materinya ya, saya ingin beberapa menyampaikan ya kepada teman-teman supaya nanti teman-teman di belajarnya itu bisa menerima ataupun mendapatkan materi ini bisa dipraktekkan, bisa diterapkan di teman-teman. Yang pertama, silahkan nanti ketika materi dimulai, silahkan teman-teman di mute terlebih dahulu ya. Mikrofonnya di mute terlebih dahulu supaya ketika saya menyampaikan materinya tidak ada suara masuk yang lain sehingga bisa diterima dengan jelas dan juga bisa dipahami nantinya. Selain itu juga silakan siapkan catatannya ya, teman-teman, silakan siapkan catatannya karena di setiap sessionnya, di setiap pertemuannya saya akan buatkan PR teman-teman. Tujuannya apa? Supaya nanti teman-teman bisa langsung praktek. Intinya tak seperti itu. Dan tentunya sebelum kita mulai materinya belajar ini ya, kita saling belajar ya. Bukan berarti di sini saya ahli ataupun jadi guru buat teman-teman, tapi di sini kita saling belajar supaya pembelajaran kita ke depan bisa bermanfaat. Mari sama-sama berdoa ya kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar diberi pemahaman materi yang nanti akan kita bahas ataupun saya akan sampaikan kepada teman-teman. Buat yang non muslim silakan berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing. Buat yang muslim, mari kita baca Al-Fatihah terlebih dahulu supaya lebih afdol dan juga menerima materinya dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Oke. Setelah kita berdoa, saya akan mulai materinya ya. Ini saya rekod ya, jadi nanti buat teman-teman yang nanti belum bisa join, belum bergabung di malam ini, tetap bisa mendapatkan materinya dengan menonton video rekamannya nanti yang saya akan upload di YouTube. Oke, langsung saja saya akan buka PPT saya. Bentar. Instruksi sebentar yang belum di-mute. Tolong di-mute ya. Enak silakan, materi bentar lagi dimulai, jadi yang belum di-mute silakan di
matikan dulu untuk mikrofonnya ya. Sebentar. Oke, kelihatan nggak? PPT saya kelihatan nggak? Boleh yang sudah nyimak, boleh komen di chat, kelihatan nggak? Oke, kelihatan. Bagus, Kang. Bagus, Jadi kelihatan. Oke. Yang belum di-mute silakan di-mute terlebih dahulu ya. Oke, kelihatan. Luki kelihatan. Oke. Jelas ya berarti ya. Saya akan lanjut. Sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan diri dulu ya. Mungkin di sini dari teman-teman ada yang belum kenal sama saya ataupun mungkin yang pernah kopdar sebelumnya pasti udah tahu, udah pernah ketemu dengan saya juga. Jadi saya di sini itu pendidikan saya ya, mulai saya memperkenalkan dari pendidikan formal saya yaitu SD, SMP dan SMA-nya saya di Cilacap. Kemudian saya meneruskan kuliah S1 ya di Universitas Pelita Bangsa Cikarang. Untuk pendidikan formalnya di sini saya mengikuti kelas Facebook dan IG marketing ya. Awal saya mulai merintis di dunia digital marketing itu bersama Muri Handayani ya. Di situ saya belajar Facebook dan IG marketing organik ya. Jadi yang gratisan, yang teman-teman sebelumnya saya berikan materinya. Jadi saya awalnya itu dari sini bersama Muri. Kemudian saya juga mengikuti kelas copywriting ya bersama Muri juga, saya Muri. Dan selanjutnya di sini saya ngikutin kelas mentoring sales funnel bersama Dewangga. Kemudian saya ngikutin kelas Facebook Leads Generator bersama Andre Andropiat. Ya. Kemudian di sini kelas digital marketing properti bersama Anggi Sugi, kelas online marketing properti bersama Dewa Eka Prayoga, dan yang terakhir saya ikutin yaitu kelas 1 miliar bersama Andre Andropia, yaitu pendidikan formal saya ya, informal saya. Jadi saya banyak mengikuti training, banyak mengikuti kelas, banyak mengikuti workshop, ya tentunya untuk tetap meningkatkan skill gitu. Jadi teman-teman juga harus seperti itu. Jangan cepat merasa puas dengan apa yang teman-teman sudah miliki saat ini, tapi tetap harus lanjut dan tetap mencari hal-hal yang baru, hal yang terupdate, materi yang belum pernah teman-teman ikuti. Oke, next. Ikuti Sebelum Korea Paganja, Sebelum Korean Camellia Series, mewah wanginya, mewah hadiahnya. Menangkan hadiah ratusan juta rupiah. Di 2 produk, kirim ke WhatsApp, website, dan mailbox. Di Korea Paganja, yuk menangkan hadiahnya. Tetap semangat. Oh ya, Nah, di sini saya sebelum saya berikan materinya ya, saya akan memberikan, saya akan ngasih tahu tentang mindset beriklan ya. Mindset beriklan di Facebook Ads ini sangat penting sekali. Kenapa? Karena mindset ini yang nantinya akan teman-teman dapatkan ataupun yang teman-teman akan perlukan ketika mulai beriklan di Facebook Ads. Karena apa? Ketika teman-teman nantinya tidak memiliki mindset di Facebook Ads ini, nantinya justru teman-teman akan merasa cepat putus asa. Ya, ketika mendapatkan kegagalan, ketika mendapatkan rintangan ya, hambatan, teman-teman kayaknya ini enggak cocok nih gitu,
ataupun ini mah cuma buang-buang duit aja gitu. Makanya teman-teman harus pahami tentang mindset Facebook Ads itu sendiri. Yang pertama yaitu adalah Facebook itu adalah platform sosial media, ya, bukan marketplace. Yang perlu teman-teman ketahui bahwa Facebook adalah itu platform sosial media, di mana teman-teman itu harus berinteraksi layaknya sosial media, ya kan? Ada komen, ada like, ada share, itulah platform sosial media, bukan marketplace. Kalau marketplace itu adalah tempat untuk khusus untuk jual beli. Sedangkan Facebook sendiri itu beda. Itu harus kita membangun interaksi, membangun namanya branding itu di sosial media itu bagus. Lebih cenderung ke soft sellingnya, bukan langsung ke hard selling, yaitu langsung menjual produk kita, ya. Yang kedua, mindset yang kedua yaitu Facebook bukan untuk mendapatkan uang, tapi mendapatkan traffic. Nah, ini poin yang kedua ini sangat penting, ya. Kenapa saya bilang hampir kebanyakan orang gagal ketika main di Facebook karena salah dengan mindset yang ini. Orang beriklan di Facebook Ads, dia tujuannya itu untuk mendapatkan uang. Padahal yang benar itu adalah kita beriklan di Facebook untuk mendapatkan traffic ataupun pengunjung, ya. Jadi berbeda ketika nanti mindsetnya teman-teman di dalam beriklan di Facebook Ads, mindsetnya hanya untuk mendapatkan uang, itu pasti akan sangat cepat gagalnya. Karena sejatinya di Facebook Ads itu kita mengeluarkan uang kita dengan menukarkan traffic yang dimiliki oleh Facebook, gitu. Sedangkan Facebook sendiri dia memiliki database, ya, sangat banyak, bahkan nyampe seluruh dunia dia pun sudah menguasainya, ya. Hampir semua dunia itu bisa menggunakan Facebook ini. Nah, di sini kita itu menukarkan uang kita, ya, membayar Facebook untuk ditukarkan dengan traffic ataupun database yang Facebook miliki. Itu mindsetnya itu seperti itu. Kemudian yang ketiga, Facebook memiliki jutaan database yang sangat detail. Nah, Facebook Ads ini, ya, perlu teman-teman ketahui, ya, yang tadi saya bilang bahwasanya memiliki pengguna paling banyak, ya, pengguna salah satu platform sosial media yang paling banyak dipakai oleh orang. Lagi di Indonesia sendiri itu kurang lebih hampir 80%, bahkan mungkin lebih, ya, di Indonesia, penduduk di Indonesia itu sudah menggunakan Facebook. Dan database yang dia miliki itu sangat detail, bukan hanya nama, alamat, ataupun nomor telepon, tapi kebiasaan mereka pun itu Facebook punya. Contoh, saya di Facebook ternyata suka nge-like properti. Artinya Facebook itu mendata kesukaan saya, yaitu suka dengan properti. Contohnya seperti itu. Atau saya suka dengan makanan, bakso, contoh seperti itu. Setiap ada postingan bakso, ataupun saya searching bakso, ataupun saya like di status bakso itu, maka Facebook itu bisa menangkap database itu, gitu. Jadi Facebook itu sangat spesifik dalam mendapatkan database dari penggunanya. Itu salah satu keuntungan nanti ketika kita beriklan di Facebook Ads. Karena apa? Kita bisa menargetkan market sesuai dengan keinginan, sesuai dengan target market kita yang sudah kita tentukan pastinya. Yang terakhir, mindset yang terakhir yaitu
mengoptimasi traffic dari traffic menjadi buyer, maksudnya seperti itu ya, mengoptimasi dari traffic menjadi buyer. Nah, yang tadi saya sebutkan juga bahwa kita menukarkan uang kita ke Facebook itu untuk mendapatkan traffic, ya. Nah, kemudian bagaimana kita mengolah traffic itu sendiri menjadi buyer, gitu. Itu menjadi tugas kita sebagai marketing, sebagai pelaku usaha. Bagaimana caranya bisa merubah pengunjung yang datang ke iklan kita sehingga dia mau memutuskan membeli produk kita dengan Kang, sorry Kang, nyelok itu banyak yang nggak di-mute Kang, nggak jelas suaranya. Astagfirullah. Mohon yang belum ini ya, tolong ya di-mute terlebih dahulu ya. Biar yang lain itu tidak terganggu. Atau di-kick aja, Kang. Yang lagi mute juga di-kick aja, di-remove. Matiin kamera. Pada matiin kamera jadi merah. Itu matiin mic gitu. Matiin ini nggak? Balik lagi nih. Kalau nggak ngerti cara mute-nya, di-kick aja. Host berhak kok. Di-remove, di-kick. Ganggu yang lain soalnya. Oppo A9 2020 Kang. Yang masih bandel di-kick aja. Dia dua enak banget. Ini ada suara anak nangis kayak begini kan bener-bener deh. Ini Oppo A9 2020 ini. Sebentar, Di-kick sebentar aja, Pak. dia nggak ngerti sama sekali kayaknya. Udah di mute. Di-kick aja. Oke. Oke ya. Oke. Saya akan lanjutkan kembali. Oke. Oke, jadi itu ya. Jadi mindset beriklan di Facebook Ad. Ada lagi Mas. Oke, jadi itu 4 mindset beriklan di Facebook Ads ya. Teman-teman harus pahami terlebih dahulu, teman-teman harus kuasain terlebih dahulu supaya apa? Ketika nanti mulai berjalan beriklan ya di Facebook Ads itu teman-teman sudah siap. Dengan mindset yang benar, insya Allah teman-teman pasti akan mudah menjalankan Facebook Ads ini. Nah, di sini saya berikan contoh ya. Yang di sebelah kiri itu adalah Facebook ya, platform Facebook, dan yang sebelah kanan itu adalah marketplace. Dan sini saya contohkan yaitu Shopee ya. Jadi sangat-sangat berbeda antara platform sosial media dan juga marketplace. Kalau sosial media di sini Facebook, yaitu kita dibutuhkan untuk interaksi, ya kan, bisa like, bisa komen, mengomentari postingan kita, ya kan, atau bisa share, ya kan, berbagi postingan gitu. Berbeda dengan marketplace. Marketplace itu kita pasang produk kita yang dijual, maka dia akan datang, pengunjungnya itu akan mengunjungi toko kita. Kalau semua tertarik, dia pasti akan beli, gitu. Nah, konsep dalam jualan di sosial media dan di sini itu yaitu Facebook ya, itu juga berbeda ketika kita
berjualan menggunakan marketplace. Beratnya kalau seumpama marketplace itu kita sebagai penjual itu diibaratkan toko, punya toko ya, punya toko. Jadi si pembeli itu dia akan datang ke toko kita, gitu. Itu konsep dari jualan marketplace. Jadi si pembeli ini yang akan mencari, yang akan datang sendiri ke toko kita. Kalau seumpama di toko kita itu ada dan sesuai dengan keinginannya dia, pasti dia akan membeli barangnya. Berbeda dengan konsep jualannya di Facebook. Di Facebook sendiri, ibaratnya kita itu kayak semacam jualan bakso, ya, tapi kita keliling, gitu, keliling. Kita muter untuk mencari pembeli. Nah, itu bedanya. Jadi nanti di iklan Facebook pun kita itu akan memasang iklan yang kita targetkan ke orang-orang yang sudah kita tentukan. Jadi Facebook itu akan mencari orang-orang yang sudah ditentukan sama kita, yang kita targetkan itu Facebook akan mencari tuh, muter ya kan. Nah, di setiap orang yang sesuai dengan target kita, Facebook itu akan memunculkan iklan kita. Itu seperti itu konsepnya. Jadi berbeda dengan marketplace ya. Nah, ini dia ada data pengguna Facebook di Indonesia. Itu Indonesia di dunia itu masuk ke urutan 4 besar. Ini data di tahun 2018 ya. Tapi sampai saat ini pun masih menduduki peringkat keempat di Indonesia pengguna terbanyak Facebook. Artinya di sini pengguna Facebook di Indonesia itu banyak sekali dan itu potensi besar untuk kita memasarkan melalui Facebook tentunya. Nah, ini plafon yang banyak dipakai di Indonesia juga ya. Ini data diambil dari tahun 2019. Facebook itu menduduki peringkat yang ketiga setelah YouTube dan WhatsApp. Artinya di sini memang potensi penjualan ya melalui Facebook itu sangat-sangat besar. Nah, ini adalah alur penjualan dari properti itu sendiri menggunakan Facebook Ads ya. Saya sudah gambarkan di sini. Yang pertama, nanti kita akan membuat iklan ya. Ketika kita sudah membuat iklan, kemudian iklan itu berjalan di Facebook, maka yang tadi saya sampaikan, Facebook itu akan mencari orang yang sesuai dengan target kita. Nah, ketika orang itu yang ditargetkan dengan kita mengklik iklan kita, maka dia akan masuk ke form ya. Kita akan masuk ke formulir ya, di mana nanti dia harus mengisi data mereka kayak nama, email, dan juga nomor telepon ya. Setelah dia mengisi database kita, baru kita bisa hubungi mereka, bisa melalui WhatsApp, bisa melalui langsung dengan telepon ya, untuk di follow up ketertarikannya gitu. Dan setelah itu baru kita arahkan survei lokasi ya, di sini ya, survei lokasi. Nah, kalau semua udah survei lokasi, biasanya nanti akan dihandle dan itu nanti berujung ke closing. Ini gambaran besar dari alur penjualan properti menggunakan Facebook Ads. Di dalam beriklan ya, di dalam beriklan market itu berbeda-beda tentunya. Target market itu berbeda-beda. Di sini saya golongkan itu menjadi 3 ya. Yang pertama, biasanya orang itu target market yang pertama atau apa namanya? Ciri-ciri target pertama itu dia itu belum mengetahui bisnis kita ataupun belum mengetahui produk kita. Nah, di sini saya golongkan itu menjadi yang
cool market. Ya, saya golongkan yang pertama itu yang paling atas, yang biru, itu menjadi cool market. Orang-orang yang belum mengenal produk kita. Nah, kita iklankan ke mereka sehingga mereka mengenal produk kita ataupun perumahan yang kita pasarkan. Setelah dia mengenal perumahannya, ya biasanya itu tidak langsung memutuskan untuk membeli, ya. Dia akan turun lagi ke bawah, yaitu menjadi warm market, ya, warm market, yaitu orang yang sudah tahu produk kita, orang yang sudah kena di iklan kita, namun mereka belum memutuskan untuk membeli, itu. Biasanya dia akan kena iklan kita kedua, ketiga, ya, ataupun kita bisa retargeting, ya, retargeting kepada orang-orang yang sudah melihat iklan kita namun belum membelinya, yaitu golongannya menjadi warm market. Dan yang ketiga yaitu hot market, di mana orang-orang dia sudah yang dari awal dia belum mengetahui produk kita, kemudian dengan iklan kita dia menjadi tahu produk kita, ya. Selanjutnya karena dia mendapatkan iklan kita lagi, akhirnya dia memutuskan untuk membeli produk yang kita iklankan. Nah, itu digolongkan menjadi hot market, ya. Jadi ada tiga golongan dari market itu sendiri. Ciri-ciri target market kita, ya. Nah, biasanya orang terjadi transaksi itu tidak sekali iklan melihat dia langsung beli. Biasanya dia melihat itu 2 kali, 3 kali, bahkan mungkin 4 kali baru dia memutuskan membeli ataupun menghubungi kita. Nah, di sini di Facebook Ads ini teman-teman bisa mentargetkan seperti itu. Orang-orang yang sudah melihat kita tapi belum membeli rumahnya, itu nanti kita bisa targetkan ulang supaya dia mendapatkan iklan kita, sehingga dia nanti tertarik dengan apa yang kita tawarkan. Pasti teman-teman juga sering ya ngalamin, ya, ketika scroll di Facebook gitu kan, ada barang yang ditawarkan muncul di Facebook, kemudian teman-teman klik, padahal klik doang belum beli gitu kan. Terus kemudian teman-teman keluar dan melanjutkan scroll, tapi besok harinya teman-teman mendapatkan iklan itu muncul lagi nih di Facebook. Itu biasanya seperti itu. Lah, itu namanya retargeting. Nanti itu kita bisa atur seperti itu juga di Facebook, sehingga orang itu makin penasaran aja dengan iklan kita. Kok ini muncul terus gitu kan di beranda saya, otomatis saya akan mengklik lagi dan akan mempelajari lagi. Ternyata itu bisa memberikan solusi buat saya, akhirnya bisa memutuskan membelinya ataupun terjadi sebuah transaksi. Itu seperti itu untuk ciri-ciri dari market kita, yaitu 3. Yang pertama itu cool market, yang kedua warm market, orang yang sudah tahu tapi belum membelinya, dan yang ketiga itu adalah hot market, orang yang sudah mengenal produk kita dan kemudian membeli produk kita. Oke. Metode beriklan nanti saya jelaskan. Nah, ini yang saat ini saya akan sampaikan ke teman-teman semua, ya. Ini sangat penting juga, yaitu value proposition canvas, di mana nanti teman-teman harus mengetahui dulu dari sisi produk dan juga sisi customernya ataupun buyernya nanti yang akan membeli, gitu. Nah, untuk sisi produknya di sini digambarkan kotak, ya. Di sini ada 3, benefit, fitur, experience, dan untuk customer juga ada 3, yaitu want, need, dan fear. Duh, dingin banget 19 nih. Ini untuk value proposition canvas ini untuk mengetahui kebutuhan dari pindahin target ke market 24 kita. ke 23 Ya,
selain itu juga, selain kita mengetahui dari sisi customer-nya yang tadi saya bilang, kebutuhannya dia apa, keinginan terbesarnya dia apa, ya kan, mimpi terbesarnya apa, kita juga bisa mengetahui dari sisi produknya yang kita tawarkan, dari sisi benefitnya, ya, keuntungannya nanti orang membeli perumahan kita itu apa. Terus sisi fiturnya sih apa aja di dalam properti itu. Nah, itu yang nanti akan kita bisa buat copywriting-nya sehingga orang sinkron dari kebutuhannya mereka dengan apa yang menjadi benefit yang kita akan berikan ke mereka, sinkron. Dan dalam prinsip jualan, ya, dalam prinsip jual beli, terjadinya transaksi itu adalah antara customer, ya, customer, permasalahan customer, keinginannya customer itu bertemu dengan solusi dari produk itu sendiri, maka digabungin, maka dia akan terjadi sebuah transaksi. Nah, di sini teman-teman harus bisa membuat value proposition canvas, ya. Dan ini saya akan jadikan PR buat teman-teman nantinya. Silakan, nanti saya akan kirimkan link untuk download, ataupun mungkin bisa juga digambar di buku kertas, ya, di kertas putih sesuai dengan ini. Saya akan jelaskan terlebih dahulu. Kita harus mengetahui dari sisi customer terlebih dahulu. Yang pertama, want, yaitu keinginan. Jadi kita sebagai marketing, kita itu harus tahu apa keinginan dari customer. Contoh seperti ini. Kita dapat nih database, ya kan? Kita dapat buyer. Kita mulai percakapannya kan. Nah, yang pertama kita gali itu adalah keinginannya. Keinginan mereka itu apa? Contoh, saya kerja di daerah Bekasi ataupun Jakarta. Saya pengen nyari rumah yang dekat dari tempat kerja saya. Nah, itu kan suatu keinginannya dia. Nah, kita harus bisa memberikan solusi buat mereka. Oh iya, ini kita ada memasarkan properti di daerah Bekasi, ya, dengan harga yang murah. Lokasinya itu dekat dengan Jakarta, gitu. Cuma jarak tempuh 60 menit, contohnya seperti itu. Nah, dari keinginannya dia yang ingin membeli rumah dekat dengan kerjaannya akan tertutupi dengan benefit yang kita tawarkan juga. Atau mungkin yang lain, saya penghasilannya hanya UMR saja, terus juga saya bisa membeli ataupun mengangsur, saya mampu mengangsur itu sekitar cuma 1 jutaan aja. Nah, di situ pun bisa menjadi solusi kita, gitu. Intinya di sini kita harus cari tahu terlebih dahulu keinginan dari customer, ya. Contohnya tadi, ya, yang tadi saya sebutkan, keinginannya customer itu apa. Kemudian yang kedua yaitu needs, kebutuhan, ya. Yang kedua itu adalah need, yaitu kebutuhan. Kebutuhan mereka itu apa? Need sama keinginan itu biasanya nggak terlalu jauh berbeda, ya. Contoh need sama need sama want. Kalau need itu lebih ke fiturnya mungkin, ya. Contoh seperti ini. Saya memiliki anak satu. Saya pengen membeli rumah yang sederhana. Aduh, ya Allah. Dengan 2 kamar, contoh seperti itu. Nah, itu kan sebuah keinginan, ya, kebutuhan. Nah, itu kita gali juga sehingga kita nanti bisa menawarkan dari sisi benefit produk kita. Bunyi aja langsung dilihat. Yang ketiga yaitu fear, ya, itu sama, ya. Jadi intinya di sini teman-teman itu harus mencari tahu terlebih dahulu want, need, dan juga fear, ya. Keinginan, kebutuhan, dan juga fear itu apa? Fear
Itu dari sisi customer-nya, ya. Yaitu ada 3. Yang pertama itu want, keinginan, need, kebutuhan, fear, itu ketakutan. Nah, ketakutannya apa? Maksudnya seperti ini mungkin. Ketakutan, seumpama saya beli rumah di sini, ya kan? Hal yang paling sering diberikan, ya, fear itu ketakutan mereka itu kira-kira bisa di-ACC atau enggak. Nah, itu kita bisa meyakinkannya dengan apa yang kita dapatkan di produknya. Terus kira-kira saya tidak tahu nih PI checking saya aman atau tidak. Itu kan sebuah ketakutan ya ketika mau membeli rumah. Nah, kita bisa tawarkan ketika Bapak ragu-ragu dalam PI checkingnya, silahkan Bapak bisa riset terlebih dahulu untuk mengetahui PI checkingnya. Ketika nanti keluar dan hasilnya itu bagus, kita bisa lanjut. Ketika nanti hasilnya jelek, itu uang yang sudah dikeluarkan kita bisa kembalikan 100% sebelum booking. Nah, itu artinya kita bisa memberikan solusi dari ketakutannya mereka. Oke, itu dari sisi customer. Yang kedua yaitu dari sisi produk. Setelah kita mengetahui sisi customernya, ya, kebutuhannya, keinginannya, terus juga ketakutannya, sekarang kita ke produknya. Benefit, ya, yang pertama itu adalah benefit. Benefit yang ada di produk kita itu apa? Nah, teman-teman itu harus gali terlebih dahulu. Benefitnya apa? Contoh, benefit yang pertama dari lokasi, mungkin lokasinya strategis, ya kan? Lokasinya bebas banjir, ya, ataupun lokasinya itu dekat dengan sarana umum. Nah, itu salah satu benefit yang bisa kita berikan ke customer nantinya, kita tawarkan, gitu. Dari ketakutannya ataupun keinginannya, benefit kita tawarkan. Itu salah satunya. Mungkin contoh yang lainnya, benefit yang lainnya itu adalah dengan proses yang mudah dan biaya yang murah. Nah, itu salah satu benefit juga yang bisa kita tawarkan ke customer. Intinya di sini teman-teman harus gali lebih dalam tentang benefit yang ada di produk kita, ya. Kalau semua nggak tahu, silahkan bisa pelajari lagi produk knowledge-nya, ataupun yang masih kurang puas bisa tanyakan langsung ke adminnya. Tanya, benefitnya apa aja sih yang bisa saya tawarkan ke customer gitu, biar orang itu mau ataupun tertarik ketika saya menawarkannya. Nah, itu ya, teman-teman harus gali lebih dalam. Yang kedua yaitu fitur. Fitur di sini itu lebih ke fasilitas, ya, fasilitas yang ada di perumahan. Contoh seperti ini. Perumahan Mustika Village Sukamulya yang kita pasarkan di Cikarang. Contoh seperti itu, ya. Nah, apa aja sih fasilitas yang terdapat di sana? Contoh di sana itu ada WTP mandiri, ya kan? Sudah tersedia WTP-nya. Sehingga penghuninya nanti tidak perlu takut untuk mendapatkan air bersihnya. Yang kedua, mungkin dari sisi banjirnya yang tadi itu kita ada danau resapan, sehingga itu kita bisa menjadikan fasilitas bahwa di perumahan itu aman dari banjir, contoh seperti itu. Atau mungkin juga tamannya kan ada kita seluas 3.200 meter, ya, yang bisa mereka gunakan nanti untuk bermain bersama anak ataupun jogging, ya kan, ataupun jalan-jalan sore paginya itu bisa kita tawarkan, dan yang lain sebagainya. Banyak fitur yang terdapat di dalam perumahan yang kita tawarkan. Nah, selanjutnya yaitu adalah experience, yaitu pengalaman. Nah,
pengalaman yang ada di dalam perumahan itu apa aja. Ya mungkin pengalaman-pengalaman yang sudah dirasakan sebelumnya. Contoh, orang dengan penghasilan sekian juta itu bisa mendapatkan rumah di Mustika Village, contoh seperti itu. Atau di Mustika Village itu tingkat ACC-nya itu lebih tinggi, contoh seperti itu ya. Sehingga orang-orang mau membeli rumah di sana dan tidak merasakan kekhawatiran ketika proses di sana, contoh seperti itu. Nah, teman-teman nanti silahkan gali lebih dalam ya dari fitur, benefit, dan juga experience. Ini saya akan jadikan sebuah PR buat teman-teman, harus teman-teman kerjakan agar teman-teman nanti bisa paham untuk kedepannya dan bisa tentunya bisa menawarkan ke customernya ketika saat prospek. Ya, ini sangat penting sekali. Silahkan nanti teman-teman kerjakan. Dan saya jadikan PR, wajib dikumpulkan besok ya, di share di grup. Silahkan. Selanjutnya di sini ini masih sama. Oke. Materi ini kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? Silakan. Dari yang tadi saya sampaikan, ada yang mau ditanyakan nggak? Ini masih dasar ya, kita belum mulai beriklan, kita hanya mulai baru mengenal mindsetnya dan juga mempelajari target marketnya. Gitu. Kita next akan praktekkan bagaimana cara membuat iklannya. Tapi untuk awal ini wajib teman-teman pelajari terlebih dahulu. Oke, sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyakan? Boleh tanya, Kang. Silakan. Boleh tanya, Kang. Oke, boleh. Dengan siapa ya? Mahmudi. Oke, Pak Mahmudi. Silakan, Kang. Ada yang mau ditanyakan? Kang, mau tanya, sebenarnya copywriting yang bagus itu kan dari sisi produk ada 3 tuh, benefit, feature, sama experience. Ya. Nah, di dalam copywriting yang bagus itu apakah 3-3-nya masuk diisi di dalam satu CW atau hanya diambil 2 atau 1 ya, Kang? Kira-kira mana yang lebih mengena ya, Kang? Lebih mengena. Oke, yang kalau untuk copywriting ya, tadi kan saya sudah jelaskan tentang sisi customernya ya. Intinya kita harus mengenal customer terlebih dahulu supaya nanti kita tahu nih apa kebutuhan mereka, baru kita bisa menuliskan copywriting-nya. Itu seperti itu. Kalau seumpama kita belum mengenal dari sisi customer-nya, kita membuat copywriting-nya itu pun pasti akan sama aja, nggak akan berpengaruh signifikan. Tapi kalau kita sudah mengetahui dari sisi customer-nya, salah dengan kita membuat copywriting itu pasti itu akan lebih berpengaruh. Nah, di sini mungkin dari beberapa tadi 3 ya, fitur, benefit, dan juga pengalaman ya, itu bisa dimasukkan ke dalam copywriting-nya ya, bisa semua kita masukkan ke dalam copywriting-nya. Namun ketika yang pertama, yang penting kalau menurut saya di dalam copywriting itu yaitu sebuah judul. Itu judul yang paling pertama akan dibaca mereka. Biasanya seperti itu. Kalau untuk penjelasan benefit ya kan, terus penjelasan fiturnya itu dia pasti akan membaca ketika dia udah mulai membaca paling atas terlebih dahulu, yaitu judul. Maka fokus pada judul yang menarik. Contoh di sini, kalau Pak Mahmudi ya bisa lihat di grup Telegram ya, project. Di situ pasti saya buatkan judul dengan tulisan balok ya. Itu kata-kata yang menarik untuk mereka baca terlebih dahulu. Kuncinya untuk membuat judul yaitu pertama benefit.
benefit itu nggak perlu semuanya kalau di judul. Contoh, kita ngambil dari sisi kemudahan dalam proses, sama seperti itu ya. Booking 1 juta, ya kan? Atau rumah murah, gitu. Itu salah satu benefit kan. Nah itu kita bisa buat judul untuk awal. Yang kedua dari benefit, ya kan? Keduanya yaitu adalah itu kata kunci yang pertama ya, itu benefit, bisa gunakan mana aja. Yang kedua itu gunakan perumahannya, contoh seperti ini. Booking biaya cuma 1 juta di perumahan Mustika Village, gitu kan. Mustika Village itu perumahan, nama perumahannya. Booking 1 juta itu benefitnya. Booking hanya 1 juta di perumahan Mustika Village. Nah, yang terakhir itu adalah biasanya saya tentukan lokasi. Karena banyak orang mencari dengan kata kunci lokasi. Jadi ada 3 unsur ya, tadi benefit, perumahannya, terus lokasi. Saya akan kasih contoh yaitu hanya 1 juta, hanya dengan 1 juta mendapatkan rumah di perumahan Mustika Village Sukamulya, Bekasi. Nah, Bekasinya ini adalah lokasi. Itu adalah salah satu contoh judul yang menurut saya relevan dan juga banyak dicari oleh orang. Itu seperti itu. Kuncinya di copywriting itu adalah judul yang bisa menghipnotis mereka untuk membaca di step berikutnya. Itu seperti itu ya, Pak Mahmud. Oke, yang lain silakan. Ada yang mau ditanyakan? Mudah-mudahan penjelasan saya tadi bisa diterima. Oke? Tanya. Silakan Pak. Pak siapa? Ahmad Heru di Tangerang, Pak. Oke, Pak Ahmad gimana Pak? Kalau kita share via Facebook, ya, kemudian muncul like, kan berarti customer masih full customer. Kemudian bagaimana respon kita, jawaban kita supaya si customer itu bisa jadi warm customer dan hot customer. Terima kasih. Oke. Di sini kalau untuk berbicara Facebook organik ya, organik atau Facebook Ads-nya nih Pak? Masih organik Pak. Organik ya? Ya masih organik, belum Ads. Oke. Jadi gini, kalau untuk Facebook organik ya, kalau seumpama hanya dia nge-like saja, biasanya itu dia baru suka, tapi belum begitu minat, gitu. Artinya di situ dia masih kegolong cool market, ya, orang yang sudah melihat, tapi dia belum melakukan tindakan untuk membelinya, dia cool market. Nah, bagaimana cara agar mereka itu yang sudah like bisa menjadi warm market lah minimal. Artinya di sini iklan teman-teman itu harus bisa tampil terus di hadapan mereka. Gitu. Kalau namanya Facebook organik, ketika kita posting hari ini jam 7 pagi, contoh seperti itu ya. Hari ini saya posting jam 7 pagi, jam 12 siang mungkin iklan Bapak itu akan jauh di bawah ya. Orang juga harus scroll dulu ke atas baru nemu iklan Bapak. Gitu. Nah, gimana caranya? Ya Bapak harus iklan iklan lagi di siang harinya supaya iklan Bapak itu naik lagi, muncul lagi gitu. Orang yang tadi udah nge-like, siang-siang dia mau buka handphone lagi, dia mau nyari rumah lagi, ternyata muncul lagi tuh iklan Bapak. Gitu. Sehingga dia makin penasaran nih dan akhirnya dia bisa menghubungi, paling enggak dia bisa inbox ataupun komentar di status Bapak ataupun iklan yang Bapak share itu. Itu seperti itu Pak. Jadi nggak bisa dengan sekali posting berharap banyak yang beli, itu nggak bakalan bisa Pak. Harus rutin. Kalau untuk organik itu harus rutin share, harus rutin posting. Itu kuncinya. Supaya apa? Supaya iklan kita itu naik terus, supaya iklan kita itu ada terus setiap saat. Ketika orang yang melihatnya itu terasa kayak diikutin terus sama iklan kita, gitu. Oke ya Pak, bisa dipahami Pak?
Bisa Pak, makasih Pak. Oke, sama-sama. Seberapa besar FB organik efektif untuk iklan properti? Oke, Kang Ari, untuk Facebook organik efektif untuk iklan properti. Kalau yang saya rasakan, ya, kalau yang saya rasakan, ketika kita mau fokus dalam memasarkan propertinya melalui Facebook organik dan kita konsisten, itu saya bilang 70% teman-teman bisa dapatkan melalui Facebook organik. Ya, saya pernah merasakan sendiri. Saya setiap bulannya minimal 4 unit melalui Facebook organik. Setiap bulannya minimal itu ya. Itu saya pernah rasakan dan saya bisa mendominasi grup ataupun marketplace itu dengan iklan-iklan saya. Caranya gimana? Yang tadi saya bilang bahwa kita harus rutin, kita harus iklan terus, minimal sehari 3 kali, pagi, siang, malam, pagi, siang, malam. Maka otomatis di dalam grup itu munculnya ya iklan-iklan kita terus gitu. Nah, itu salah satunya. Itu yang saya rasakan minimal 70% akan didapatkan kalau semua teman-teman mau fokus di Facebook organik. Itu seperti itu ya Kang Ari. Oke, siap. Siap, Kang. Intinya konsisten kalau untuk Facebook organik. Ibu Intan, Pak, ketika customer tanya berapa angsurannya dan saya sudah jawab, kemudian customer bilang, oh, kirain di bawah 1 juta, itu cara saya jawabnya gimana, Pak? Oke. Bu Intan, bagus, pertanyaannya sangat bagus ya. Perlu teman-teman ketahui juga, setiap produk pasti memiliki target pasar masing-masing ya. Pasti memiliki target pasar masing-masing. Contoh, saya ambil contoh apa ya? Saya ambil contoh handphone aja kali ya. Handphone ya, contoh saya kasih contoh handphone Xiaomi ya dibandingkan dengan handphone Apple, jauh banget ya, nggak apa-apa tapi lah. Handphone Xiaomi sama Samsung deh, kalau jauh handphone Xiaomi sama Samsung. Handphone Xiaomi itu target pasarnya itu pasti berbeda dengan handphone Samsung ya. Kalau seumpama handphone Xiaomi mungkin dengan fitur yang lengkap dan juga harga yang murah, otomatis target pasarnya itu menengah ke bawah, ya kan? Tapi kalau seumpama si Samsung ini, dia udah fitur lengkap, terus juga kualitasnya bagus, terus ketika memakainya itu berefek pada gaya hidup, contoh seperti itu, meningkatkan gaya hidupnya mereka, gitu. Nah, itu berbeda. Biasanya yang seperti itu pasti menengah ke atas. Nah, perumahan pun sama. Perumahan subsidi, perumahan komersil, target pasarnya itu berbeda-beda. Ada yang dia kesanggupan angsuran 1 juta, ada yang dia kesanggupan mengangsur mahalan dikit nggak masalah, yang penting nyaman 2 juta, 3 juta, bahkan yang lebih ya kan, banyak juga. Nah, di sini itu kita harus tahu target paket kita. Kalau semua ada, oh ternyata dia kemampuannya hanya mengangsur di bawah yang kita tawarkan, artinya mereka itu bukan target market kita, ya. Jadi ketika kita menemukan orang-orang seperti itu, kita pun nggak perlu harus terlalu menawarkan secara brutal. Ayo kita booking atau ayo kita ini. Dari awal sudah jelas bahwa dia itu bukan target market kita. Ketika kita prospek sekalipun, itu pasti akan ada penolakan, ya. Prospek sekalipun pasti akan ada penolakan. Nah, tapi bukan berarti mereka itu harus dilepas. Tetap kita harus berikan komunikasi, ya kan, kita salam, sapa gitu. Kemudian kita edukasi mereka bahwa perumahan di Bekasi ataupun perumahan saat ini udah nggak ada loh angsuran yang 900-an gitu. Hampir rata-rata 1 jutaan, dan ini juga perumahan yang paling murah loh dengan benefit sekian kayak gini, termasuknya ini perumahan murah.
Nah, ketika kita udah bisa mengedukasi, mungkin waktu itu belum bisa closing, next-nya kemudian ketika dia sudah mendapatkan mindset-nya yang benar, maka dia bisa menjadi membeli produk kita. Itu seperti itu. Saran Oke, saya baik. itu seperti itu ya, Bu Intan ya. Iya, terima kasih, Kang. Oke, mudah-mudahan terjawab. Apakah pakai akun Facebook pribadi atau akun baru agar lebih efektif? Kang Iryonas. Oke. Kalau untuk memasarkan ya pakai akun lama sebenarnya nggak masalah ya, tapi lebih bagusnya pakai akun yang baru yang khusus untuk jualan. Artinya di situ teman-teman membranding dirinya sebagai seorang marketing properti atau seorang konsultan properti ya, dari statusnya diatur ya kan, jangan yang alay-alay ataupun rasis gitu. Statusnya mungkin bisa diatur dengan cara seorang marketing seperti apa sih, memberikan tips ya kan, cara memilih rumah itu lain sebagainya. Itu cara membranding diri teman-teman untuk biar terlihat bahwa teman-teman seorang marketing yang profesional gitu. Nah, ketika customer nanti itu berpengaruh ya. Ketika customer nanti ada yang minat dan mereka pasti akan mencari tahu siapa sih orang yang menawarkan barang ke saya gitu. Nah, ketika dia masuk ke profil kita, ternyata isi dari profil kita itu isinya cuma rasis, cuma yang alay-alay, ya kan? Itu pasti orang akan menjadi ragu untuk membeli barang ke kita. Pengalaman itu terjadi sama teman saya sendiri, ya, teman saya sendiri seperti itu. Di dalam Facebooknya dia menggunakan Facebook yang lama dan itu isinya ya campur aduk lah intinya gitu, dan tidak mencerminkan marketing yang profesional sehingga tingkat closingnya mereka itu kecil. Ya salah satunya penyebabnya yaitu itu karena dalam statusnya, dalam profilnya dia itu tidak mencerminkan sebagai seorang konsultan, sebagai marketing yang profesional. Maka di sini kalau seumpama memang mau pakai akun yang baru, membuat akun yang baru, itu bagus. Kalau seumpama memang akun yang lama mau dipakai itu pun nggak masalah, cuma kita harus atur ulang dari profil kita, dari status kita itu harus diperbarui. Itu seperti itu. Minta jelasin step by step dalam menghandle buyer, Mas. Anggap saya pemula. Terima kasih. Oke, untuk menghandle buyer nanti ada dijelasin juga ya. Bisa langsung ke adminnya ya, Bu Yesi. Silakan. Kalau untuk cara handle buyer bisa langsung belajar ke Yesi. Alhamdulillah beberapa marketing yang langsung belajar ke Bu Yesi, mereka berhasil closing dan menjual perumahannya. Jadi silakan langsung saja hubungi Ibu Yesi ya untuk handle bayarnya. Next, Pak, konsumen sering bertanya kaitan data pekerjaan tetap dan keterangan slip gaji upah selama 3 bulan terakhir. Buat pedagang pekerjaan sehingga apa bisa diproses, terkendala data tersebut. Oke. Yang tadi saya bilang bahwa terjadinya transaksi itu adalah permasalahan ketemu dengan solusi, maka itu akan terjadi sebuah transaksi. Nah, di dalam ini termasuk salah satu kendala mereka ya, kesulitan mereka yang mereka hadapi. Apakah kita bisa membantu? Tentunya kita sebagai seorang marketing ya, profesional dan juga konsultan itu kita harus bisa memberikan support, bisa membantu mereka untuk tetap bisa mendapatkan rumahnya ya. Teknisnya bisa nanti kita memberikan solusi yang baik. Dari 3 bulan kalau semua pekerjaan pasti dia memiliki penghasilan ya kan. Kalau semua pekerja wirausaha nanti kita bisa buatkan gitu. Kita bisa buatkan sesuai dengan data mereka yang pasti gitu ya. Intinya kita di sini itu memberikan solusi terbaik buat mereka supaya mereka tetap bisa mendapatkan rumah impiannya. Itu seperti itu. Oke ya Pak Adi ya.
Kang, kalau selesai bisa minta PDF-nya. Oke, PDF-nya, rekamannya nanti saya kirim ya. PDF-nya kebetulan belum selesai karena hari pertama. Next, nanti kalau semua hari ketiga saya share semua insya Allah. Kang, saya gimana tekniknya cara follow up dari konsumen jadi buyer? Nah, untuk cara follow up-nya itu nanti bisa langsung tanyakan ke admin ya, bisa japri, bisa juga ditanyakan di grup. Ya, minta arahan step by step-nya. Dan pasti nanti diberikan deh. Langsung hubungi. Untuk yang cara follow up, cara menghandle bisa hubungi admin dulu ya, Bu Yesi ya. Next nanti saya akan buatkan materinya. Pak, kenapa ya saya pakai akun wanita lebih banyak respon dan goal closing daripada pakai akun pria? Padahal copywriting sama, isi Facebook sama. Ya, benar. Siapa ini? Mas Fajar. Oke. Benar sekali, Mas. Kenapa kita pakai akun wanita itu lebih banyak responnya? Karena gini, di dalam pertama ya, di dalam benak orang-orang. Ini pengalaman saya juga, karena saya sebelumnya juga selain saya pakai akun sendiri, saya akun istri juga pakai gitu ya untuk memasarkan. Itu strategi yang bagus sebenarnya. Karena hampir kebanyakan orang ketika dia berkomunikasi dengan seorang perempuan ataupun lawas jenis ya, mungkin yang konsumennya ini laki-laki ataupun yang perempuan pun sama. Mereka itu akan lebih nyaman. Mereka juga akan lebih menerima ketika mereka menawarkan produknya. Nah, makanya di situ itu apa yang disampaikan itu lebih banyak diterima oleh buyernya. Dan ketika nanti diajak survei pun biasanya lebih ketertarikannya lebih minat ketimbang yang laki-laki. Itu lebih cenderung ke ininya sih ya, kenyamanannya saat interaksi gitu. Saat interaksi kenyamanannya mereka lebih nyaman ke perempuan, mungkin seperti itu. Tapi pada dasarnya sih sama. Karena banyak buaya darat ya. Salah satunya ya. Kalau bikin FB baru, akun baru pengaruh enggak ya? Like ke iklan kita. Kalau iklan kita kalau di beranda ya pasti berpengaruh karena kan iklan akun kita masih baru dan pertemanan kita masih sedikit ya. Makanya untuk akun yang baru silahkan cari pertemanan yang tertarget minimal sehari itu ya 20 lah. Tapi jangan secara langsung ya, like ya kan, terus klik jangan langsung brutal langsung 20 tapi pakai jeda. Klik satu, kasih jeda berapa menit, klik lagi, cari. 1 hari 20. Dalam 1 bulan pasti udah banyak. Dan itu nanti akan mempengaruhi like-nya di beranda ya, di status kita. Tapi kalau di grup, di marketplace itu tidak berpengaruh. Tidak berpengaruh sama sekali untuk like-nya. Kang, bisa diulang cara buat judul tapi putus. Oke. Untuk pembuatan judul yang tadi saya udah jelaskan ya, bahwa yang pertama itu adalah benefit. Yang kedua ditambah itu dengan perumahannya apa gitu, ataupun lokasinya gitu, lokasinya di mana, terus tambahin benefitnya lagi, nggak masalah. Saya juga sering membuat judul itu yang pertama contoh gini, perumahan strategis selangkah ke Jalan Raya Pantura, contoh seperti itu ya, di Bekasi cuma 1 jutaan. Nah, itu kan unsurnya itu kata kuncinya yang pertama benefit, rumah strategis, lokasi strategis, selangkah ke jalan raya. Kedua, lokasi ya di Bekasi. Yang ketiganya benefit lagi, cuma 1 jutaan. Itu struktur pembuatan iklan yang bagus menurut saya ya. Itu banyak sekali diminati. Silakan bisa diaplikasikan di teman-teman kalau mau buat copywriting sendiri. Itu lebih bagus kalau membuat copywriting sendiri. Lebih
menerima dan menjiwai, akhirnya nanti kita akan lebih hafal juga ketika handle buyer, ketika prospek buyer, itu nanti akan lebih bisa mendalami, itu seperti itu. Aku sering banget Kang pada nanya press list, kalau udah dikasih press list malah pada kabur, nggak ada kabar, kita follow up malah nggak dibalas, kebiasaan deh. Lebih baik memasang apa kayak pribadi atau fanpage. Oke. Di sini ketika teman-teman follow up, yang saya sering wanti-wanti ke teman-teman, pertama jangan berikan press list, ya. Yang kedua jangan berikan share lokasi. Kenapa? Kok dua ini penting banget? Pertama yaitu tadi ketika kita memberikan press list, mereka sudah mendapatkan informasi semuanya. Kalau mereka memang belum cocok, pasti dia akan kabur. Itu pertama. Ya. Kalau seumpama dia cocok, terus minta share lokasinya, kita berikan, ternyata dia cek dan ternyata dia tidak sesuai dengan yang diinginkan, itu pun pasti akan kabur. Solusinya gimana? Ya kita kasih edukasi di situ. Contoh seperti ini. Kan saya tertarik nih dengan rumah ini, boleh minta press list-nya? Seringnya kan seperti itu ya. Ya kita edukasi aja terlebih dahulu. Oh, perkenalan terlebih dahulu, namanya siapa, ya kan, jalin komunikasi. Kemudian kita jelaskan, perumahan Mustika Village itu cuma booking aja loh, Pak, 1 juta gitu, angsurannya pun 1 jutaan gitu. Dan unitnya terbatas. Dah seperti itu. Kalau saya lebih cenderung ke seperti itu. Jadi kita tanpa harus memberikan press list-nya, tapi kita bisa jelaskan. Itu seperti itu. Share lokasinya juga sama. Pak, lokasinya di mana? Bisa minta share lokasinya. Oh iya, untuk lokasinya kita itu strategis banget loh. Dekat dengan stasiun Kosambi, contoh yang di Kerawang, atau dekat dengan stasiun Cikarang. Gitu, cuma 20 menit. Kan akhirnya mereka itu punya gambaran, oh ternyata seperti itu gitu. Tapi kalau seumpama kita berikan lokasinya, share lokasinya, Gmap-nya, itu dia akan memperhitungkan sendiri gitu. Itu yang sering banget buyer kabur ketika kita memfollow up dan ketika mereka sudah mendapatkan apa informasi yang mereka butuhkan. Makanya ketika dalam follow up, intinya kita bikin orang itu penasaran, tapi tetap kita jawab ya dengan cara gimana ya, edukasi. Tidak bisa langsung secara hard selling. Ayo Pak, kita booking. Ayo Pak, kita beli unitnya. Kapan nih mau ke lokasi? Kapan nih mau booking? Bukan seperti itu. Kita tetap harus edukasi terlebih dahulu. Lebih bagus mana, Facebook personal ataupun pribadi? Ya tentunya ya kalau semua main di organik, kita main di Facebook pribadi, yaitu menggunakan marketplace, bukan posting di Facebooknya, bukan diposting di beranda kitanya. Banyak ya ini saya lihat marketingrumahku.com ini dia malah posting di berandanya sendiri, ya. Padahal orang contoh ini, si marketing ini tinggal di taruhlah di Jawa, di Jogja tadi ada ya. Dan dia posting di berandanya dia, sedangkan temannya dia aja kebanyakan orang Jawa. Kira-kira masuk enggak ketika dia posting di berandanya ada orang yang mau beli enggak gitu. Pastinya kan sangat minim sekali, walaupun itu ada, itu bonus lah kasarnya. Nah, yang efektif itu kita posting ataupun kita mempromosikan melalui Facebook Marketplace yang ada di Facebook ya, Marketplace yang ada di Facebook, dan juga grup jual beli properti yang lokasinya itu relevan dengan lokasi perumahannya. Contoh yang Bekasi mungkin bisa join grup jual beli rumah Bekasi gitu. Jangan join grup jual beli rumah Surabaya, contoh seperti itu. Jangan, itu mah nggak bakalan masuk. Jadi cari yang relevan. Relevan di sini yang masuk. Yang lokasi di Bekasi ya berarti carinya lokasi yang sekitaran Bekasi, Cikarang, Jakarta masing-masing.
Yang Kerawang pun sama, Kerawang berarti Kerawang, Cikampek itu masih masuk. Itu seperti itu. Oke. Itu seperti itu ya. Mungkin sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Bang, mau tanya dong, Bang. Ya, siapa tadi? Mahmudi, Kang. Oke, Pak Mahmudi. Sorry, banyak tanya, Kang. Oh, nggak apa-apa. Ayo, biar yang lain tahu juga. Nah, jadi gini, kalau kita bikin di marketplace Facebook, itu kan ada judul. Nah, yang akan menjelaskan tadi, itu judul atau headline. Satu itu. Terus kedua, kalau judul yang bagus itu di marketplace itu seperti apa ya, Kang? Ada formula nggak? Ya, yang di headline itu sama dengan yang di judul ya, kita gunakan juga. Jadi kalau saya itu headline, ya saya pakaiin judul, di judul sendiri, di deskripsinya pun saya tetap pakaiin itu, gitu. Jadi saya copy paste dari judul, masukin ke headline. Dan untuk formulanya sama yang tadi saya sampaikan, yang sering saya pakai yaitu benefit, lokasi, terus juga kemudahan, benefit juga buat mereka. Intinya gitu, karena dengan kita menonjolkan benefit itu otomatis akan bisa memberikan solusi buat mereka yang memiliki kendala di benefit itu. Contoh seperti ini, orang-orang yang melike ataupun komentar ataupun inbox ya di marketplace dengan judul harga murah, cicilan cuma 1 jutaan. Artinya mereka itu memiliki kendala di keuangannya, gitu ya. Kita kan sesuaikan dengan benefit yang tadi kita sampaikan kan. Kalau kita menonjolkan benefit dengan harga murah, otomatis orang yang menghubungi kita kebanyakan itu mereka yang terkendala dengan keuangannya ataupun mereka memang mencari rumah yang murah. Itu seperti itu. Jadi formulanya itu seperti itu. Benefit, lokasi, dan juga tambahin benefit lagi kata kuncinya. Tapi yang berbeda. Mungkin di awal harga murah, lokasinya di mana, baru apa lagi gitu. Itu seperti itu, Kang. Oke, makasih, Kang. Kang, gimana caranya atau triknya agar buyer mau berminat? Kalau berbicara minat dan mau itu tergantung gimana kita cara mengedukasinya sih ya, Kang Denny ya. Gimana caranya atau triknya agar buyer mau atau berminat untuk survei lokasi ya. Tergantung kita edukasi, tergantung kita pendekatan kita ke buyer. Makanya saya sering sampaikan juga bahwasanya kita harus menjalin interaksi terlebih dahulu, menjalin kedekatan terlebih dahulu, agar mereka dengan kita itu tidak ada jarak lagi gitu. Ketika kita sudah merasa ketika mereka sudah merasa nyaman dengan kita, mereka percaya dengan kita, trust-nya naik, otomatis ketika kita ajak survei lokasi pasti mau. Kebanyakan seperti itu. Tapi kalau semua kita interaksi jarang ya kan, ataupun tanya jawabnya itu biasa gitu ya. Contoh lokasi di mana? Kita nanya nih, Bapak tinggal di mana? Bekasi. Tapi kita nggak bisa mencairkan suasananya dia gitu kan. Otomatis kan akan flat aja pertanyaannya. Nah, itu biasanya trust-nya itu kurang, dan orang-orang seperti itu akan sangat susah ketika kita ajak survei. Tapi kalau seumpama kita nanya, mereka pun menjawab dengan enak, terus kita juga ditanya, kita menjelaskan dengan enak. Intinya interaksi, kedekatan, sehingga menimbulkan trust semakin meningkat. Itu yang akan membawa buyernya ketika kita ajak survei pasti mau.
lebih efektif iklan di marketplace atau Facebook Ads? Dua-duanya itu efektif ya. Dua-duanya efektif, dua-duanya juga memiliki kelemahan. Intinya kita itu harus berjalan beriringan gitu. Kalau seumpama marketplace, otomatis kita harus rajin posting karena dia gratisan kan gitu. Kalau seumpama Facebook Ads, ya kita mungkin bisa membuat hanya sekali iklan jalan, tapi kan kita butuh modal untuk menjalankan iklannya gitu. Ya, itu ada plus minusnya pastinya. Tergantung kebutuhan kita. Kalau untuk saat ini ya teman-teman mungkin belum ada closing, belum ada komisi yang dari penjualannya, silakan bisa maksimalkan di Facebook Marketplace-nya ataupun di Facebook organiknya yang tadi saya jelasin. Kalau semua nanti ataupun udah ada modal mau menggunakan Facebook Ads-nya, ayo nanti tinggal praktekin. Ini nanti buat pengalaman teman-teman ketika mau belajar ataupun ketika mau mengiklankan melalui Facebook Ads. Tuh, jadi gitu ya, dua-duanya itu efektif. Wah, itu. Oke. Yang lain silakan. Ada yang mau ditanyakan? Oke. Jadi seperti itu ya. Tugas kali ini, ya tugas hari ini saya berikan ke teman-teman yaitu teman-teman silakan buat value proposition canvas ya. Silakan buat value proposition canvas sesuai project yang teman-teman pasarkan. Silakan, mungkin yang di Mustika Village Sukamulya sesuai dengan proyeknya buat proposal kanvasnya, yang di BCC juga sama, yang di Karawang Mustika Village Karawang juga sama. Jadi sesuaikan dengan proyek yang dipasarkan. Bikin value proposition canvas ya, seperti ini nih. Ada customer, ada produk ya. Di dalam customer ini ada 3. Want-nya apa, tulis. Nanti need-nya apa, tulis juga. Fear-nya apa, tulis. Nah, produknya juga sama. Nanti di dalam perumahannya itu benefitnya apa aja, fiturnya juga sama. Dan yang lain sebagainya. Nanti kalau semua udah, silahkan share di grup masing-masing. Ya. Silahkan share di grup masing-masing dan akan saya koreksi hasil dari PR teman-teman. Kalau yang nggak ngerjain pasti akan bingung nantinya. Oke ya. Yang terakhir ada yang mau ditanyakan lagi? Kang, ada kelas offline-nya nggak cara beriklan di Facebook Ads? Kebetulan sebenarnya kita mau mengadakan kelas offline, cuma kondisi saat ini tidak memungkinkan ya. Sebenarnya awal Juli kemarin kita mau mulai kelas offline-nya, tapi udah mulai PPKM juga kita tidak bisa mengadakan. Makanya saya adakan di Zoom ini. Gitu. Next kita akan sudah offline. Boleh nanti kita adakan. Insyaallah. Oke, yang lain silakan. Ada yang mau ditanyakan? Kang, nanya Lucky, Kang. Oke. Kalau kita udah posting di marketplace di beberapa grup ya, kita share ke beberapa grup. Saya pernah kejadian, saya posting rutin 3 kali. Ada yang dapat notifikasi dibilang spam gitu, Kang, kenapa ya? Terus ada yang kasih tahu kalau itu nggak perlu posting ulang tapi cukup dikasih komen di postingan kita itu, di iklan kita itu, misalkan komennya up gitu atau naikkan lagi gitu biasanya. Oke. Gimana itu, Kang? Oke, Kang Luki, bagus sekali pertanyaannya. Ini juga
masih banyak yang bingung ya. Jadi seperti ini. Ketika kita iklan di marketplace ya, ketika kita iklan di marketplace itu sama marketplace Facebook sama marketplace yang lainnya itu sama ya, OLX, Lamudi, terus apa yang lainnya itu sama sebenarnya. Intinya di sana ketika kita promosi melalui marketplace, yang menjadi aturannya pertama, kita tidak boleh menggunakan gambar yang sama persis dengan yang sudah kita posting sebelumnya. Tuh. Atau juga kita tidak boleh menggunakan copywriting yang sama persis dengan apa yang sebelumnya sudah diposting. Intinya di situ. Terus bagaimana biar nggak spam? Maka silakan bisa pakai gunakan gambar yang lain. Makanya saya sebisa mungkin seminggu sekali ataupun beberapa hari sekali kita akan support desain propertinya, copywritingnya. Untuk apa? Yaitu agar teman-teman tetap bisa promosi, tetap bisa posting tanpa harus kena spam. Gitu. Kalau seumpama gambarnya sama, copywritingnya sama, itu udah pasti akan kedetek spam ataupun duplikat, dan marketplace itu tidak akan bisa menerimanya. Itu seperti itu. Nah, kita nggak makan malam. Tips yang kedua, ya, yang tadi udah jelas ya, berarti harus beda lagi Pak. Berbeda. Kita nggak makan gambar malam ya. Ataupun copywritingnya harus dibedain. Tips yang kedua yaitu yang kedua ya, share ke marketplace Facebook itu sehari bisa 1 kali aja, cukup 1 kali saja. Tapi di grup jual beli itu silakan teman-teman bisa share 3 kali sehari. Caranya gimana kalau semua di grup? Kalau di grup itu jangan masuk ke jual beli, ya. Jangan masuk ke marketplace grupnya, tapi masuk ke diskusi grupnya. Masuk ke diskusi grupnya langsung aja, dan bisa di share secara manual kalau di grup. Tapi kalau semua lewat marketplace itu bisa 1 kali, dan itu bisa share langsung ke 20 grup. Itu seperti itu Kang. Semoga bisa menjawab ya Kang. Siap, makasih Kang. Oke. Jadi untuk malam ini saya berikan materi itu aja ya, tentang pengenalan Facebook Ads, mindset Facebook Ads, pengenalan target market, dan juga pembuatan value proposition canvas ya. Dan teman-teman setelah ini silahkan praktekkan, silahkan kerjakan PR-nya, cara membuat value proposition canvas. Mau teman-teman silahkan cari di Telegram boleh, ataupun nanya ke admin ya, sebisa mungkin juga pasti akan dikasih tahu. Silahkan, pokoknya gali sedalam-dalamnya tentang konsumen dan juga produk yang dipasarkan. Semakin teman-teman mengetahui perilaku konsumen ataupun keinginan konsumen ya kan, dengan benefit fitur yang ada di perumahannya, teman-teman nanti akan lebih mudah ketika menawarkan propertinya, menawarkan produknya ke customer. Oke, sebelum saya akhiri, karena ini malam pertama ya, malam pertemuan pertama, jadi saya pengen minta hari pertama ini minta tolong buka kameranya teman-teman ya, silahkan. Kita biar saling bertatap muka gitu, biar kita itu saling kenal. Oh ini ternyata, oh kan saya itu orangnya seperti ini gitu, orangnya jelek atau gimana gitu. Ayo, boleh dong dibuka kameranya ya, kameranya dibuka untuk malam pertama.
kita selfie. Wes, Mas Fajar ngajak anaknya nih mau selfie nih. Keren, keren. Oke, yang lain ayo minta tolong dong buka dulu kameranya ya. Kita selfie dulu sebentar. Sebentar. Oke, sebentar. Oke, terima kasih atas waktunya malam ini. Kita lanjut materinya besok ya. Insya Allah untuk hari besok kita akan membahas teknis ya. Mulai dari bagaimana cara beriklan, terus apa aja yang dibutuhkan ya. Jadi teman-teman wajib ikutin lagi besok ya. Karena kalau seumpama nyampe nggak diikutin pasti akan bingung nantinya dan pasti akan banyak pertanyaan karena banyak ke teknisnya. Insya Allah banyak ke teknisnya besok. Jadi tetap semangat. Apa yang tadi saya sampaikan mudah-mudahan bisa diterima, bisa dipraktekkan, bisa dikerjakan ya kan PR-nya dan bisa berefek kepada penjualan teman-teman ya. Amin. Oke, makasih Kang Sae. Oke, sama-sama. Saya ucapkan juga terima kasih ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam. Thank you. Sun. Oke, tetap semangat Pak. Ya, Oke, makasih Pak Dian, Pak Gayu, makasih, Kang Dwi, makasih Kang Dwi. Terima kasih Kang Oke, Selamat malam semuanya. Semoga sehat-sehat semua. Amin. Ya, makasih Pak. Oke, makasih. Makasih. Terima kasih Kang. Oke, sama-sama Kang Mahmudi. Ya Kang. Oke, makasih juga sama-sama. Makasih Pak Ahmad dari Abdul Karawang. Yo, makasih juga kembali. Oke, makasih Kang. Ya, makasih. Oke, sama-sama Kang. Makasih Kang Sae. Siap.